Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Putri Natalia di acara MIPA di News untuk mengabarkan berita-berita yang faktual yang akan kami rangkum dalam acara MIPA di News siang hari ini. Kita ke berita pertama. Masjid SMA 15 Bandung yang dibangun tahun 2016 silam telah membuat siswa-siswi Muslim SMA 15 Bandung lebih nyaman dalam melaksanakan ibadahnya. Namun, selain fasilitas yang sudah ada, ternyata masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali. Untuk info selengkapnya, berikut liputannya. Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat muslim. Salah satunya Masjid Al-Ikhwan di SMA Negeri 15 Bandung. Masjid ini sendiri telah dibangun sejak 2016 yang lalu. Perubahan apa saja sih yang didapat dari adanya Masjid Al-Ikhwan di SMA Negeri 15 Bandung? Kalau masalah perubahan, sebelumnya siswa-siswa sholat semuanya di aula. Terus ada juga yang sholat di luar area sekolah. Terus gara-gara ada masjid ini, jadi seluruh siswa akhirnya bisa sholat di dalam area sekolah. Kalau dari kegiatan sendiri, apa aja yang sering dilakukan di Masjid Al-Ikhwan? Biasanya kegiatan mah diurus DKM. Terus DKM sendiri biasanya ngadain lombanya tergantung pada hari raya. Kalau fasilitasnya sudah memadai belum? Kalau masalah fasilitas sepertinya kurang, soalnya masih mukena dan sarung-sarung masih sedikit. Untuk kenyamanannya tersendiri bagaimana? Kalau masalah kenyamanan sudah nyaman, di kamar mandinya juga sudah nyaman, sudah asik, sudah bersih. Terus di dalam masjidnya juga sudah nyaman. Harapan untuk Masjid Al-Ikhwan ini apa? Ya semoga masjid ini menjadi lebih baik dan fasilitasnya lebih memadai. Jadi Pak, selaku guru agama Islam di SMA Negeri 15 Bandung ini, gimana sih melihat perkembangan siswa-siswanya semenjak adanya masjid di lingkungan SMA Negeri 15? Semenjak adanya masjid berdiri, alhamdulillah siswa-siswi dari SMA Negeri 15 itu lebih antusias, ya. Sehingga pada waktu sholat jam 5 waktu itu tanpa dikomando, mereka itu sudah langsung, jadi begitu berkumandang adzan langsung pada mengambil air wudhu dan membuat saf salat yang begitu rapi. Kalau untuk guru-gurunya tersendiri, apa saja perubahannya Pak? Alhamdulillah banyak sekali ya, diantaranya itu dari segi sikap dan sosialnya itu lebih bertambah. Kalau dari kegiatan-kegiatannya Pak, apa saja sih kegiatan-kegiatannya? Untuk kegiatan-kegiatan di masjid ini diantaranya ada mentoring, ada juga tahdid, itu yang biasa dilakukan setiap 1 minggu. Kira-kira akan ada penambahan fasilitas lagi tidak? Insya Allah kedepannya ada. Untuk harapannya sendiri buat Masjid Al-Ikhwan ini, bagaimana Pak ke depannya? Untuk harapan kedepannya lebih makmur lagi. Berita selanjutnya, area parkir SMA 15 Bandung yang merupakan salah satu sarana sekolah yang dapat menampung 300 motor per harinya ini dinilai cukup aman oleh para warga SMA 15 Bandung. Mari kita lihat keadaannya pada liputan selengkapnya. Ya, selamat pagi. Pada hari ini saya sudah berada di area parkir SMA 15 Bandung. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa motor, namun tidak terlalu penuh seperti hari biasanya. Mengingat hari ini sedang dilaksanakannya ujian sekolah, jadi hanya siswa kelas 12 saja yang datang ke sekolah ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pada hari ini kita sudah berada dengan seorang narasumber, yaitu salah seorang petugas keamanan di sekolah ini. Kita sudah berada dengan Pak Ahmad. Pak, bagaimana kapasitas area parkir di sekolah ini, Pak? Kapasitas untuk parkir siswa diperkirakan bisa menampung 300 motor. 300 motor. Ya. Alhamdulillah siswa yang merasa nyaman lah. Ya, Insya Allah aman. Udah cukup ya Pak. Kalau keamanannya mah udah ya udah aman ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk ini Pak, bagi siswa yang belum memiliki SIM gimana Pak? Ada sanksi khusus atau tidak? Peraturan sebelumnya sih memang yang tidak punya SIM tidak boleh, hanya ada kebijakan dari kepala sekolah. Jadi boleh masuk asalkan ada infak sedekah buat masjid. Jadi yang tidak punya SIM boleh masuk. Oh, jadi udah nggak ada tarif tapi jadi ke infak gitu ya Pak? Untuk infak sedekah masjid, untuk penyumbang ke pembangunan masjid. Ya begitulah informasi yang bisa saya sampaikan. Nafa Mahdafikia dan Wildan Ahmad Maulana menyampaikan. Taman biasanya digunakan oleh sebagian besar orang sebagai tempat menghilangkan rasa penat. Nah, di SMA 15 Bandung ini juga memiliki taman baru bernama Smart School. Seperti apakah wujud taman yang baru selesai dibangun ini? Mari simak liputannya. Selain sarana dan fasilitas yang memadai, sekolah juga memerlukan lingkungan yang nyaman bagi para siswanya. Untuk itu, dapat juga disediakan taman yang berada di dalam sekolah, yang biasa disebut taman sekolah. Sebagai koordinator lapangan di SMA Negeri 15 Bandung, apa pendapat Bapak tentang didirikannya taman ini? Taman ini dibuat atau didirikannya untuk pembelajaran anak-anakku di sekolah ini supaya tidak jenuh. Kalau di kelas itu kan jenuh. Kalau di medan terbuka, terus ada halaman, ada taman, apalagi ditunjang dengan di sini sarananya udah ada, terus binatangnya juga ada, ikan lebih segar. Ada motivasi untuk belajar lebih giat lagi supaya cita-cita kalian bertahan. Taman sekolah mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah pertama bagi sekolah, yaitu untuk memperindah lingkungan sekolah dan memberi rasa sejuk karena dikelilingi oleh tanaman yang indah. Kedua, bagi para siswa, yakni untuk memberi motivasi belajar kepada para siswa karena dengan lingkungan sekolah yang indah dan sejuk, maka para siswa akan merasa betah dan bersemangat untuk belajar. Selain itu juga untuk menambah kegiatan lain bagi siswa, yaitu agar dapat merawat dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah mereka. Dengan demikian, akan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan, terutama pada tanaman, serta menumbuhkan rasa keindahan dan kebersihan lingkungan bagi para siswa. Apa yang perlu ditambah supaya taman ini jadi lebih baik? Banyak sekali ini kekurangannya. Apa aja, Dari Pak? segi hewan juga nanti mungkin banyak yang kekurangan. Pengennya ada kambing gitu, sapi. Ini baru ada angsa aja apa? Tanaman, bukan tanaman hewan apa namanya. Jadi ada ternak, ada perikanan ya, perikanan baru lele aja nih. Ada ikan nila, emas atau yang lainnya. Jadi banyak kekurangannya, termasuk tanaman-tanaman juga nanti Bapak akan lengkapi semuanya di sini. Cuma kebetulan kami mohon kepada anak-anak yang biologi yang belajar masalah cocok tanam, mari kita gabung. Bapak udah nyiapin itu alat-alatnya, termasuk bibit segala macam, tinggal ada kemauan aja. Nanti bilang ke guru-guru yang membimbing kalian yang mengasih pelajaran biologi. Mari kita sama-sama indahkan sekolah ini demi kemajuan dan tercapai adiwiyata. Sebagai sekolah dengan tema Smart School, SMA 15 Bandung ini memiliki salah satu fasilitas penunjang gerakan tersebut. Salah satunya, lab komputer yang sedang digunakan sebagai sarana pelaksanaan ujian sekolah oleh sebagian kelas 12. Berikut liputannya. Labcom atau Laboratorium Komputer SMAN 15 Bandung merupakan sarana yang sangat penting untuk siswa-siswi. Labcom di sekolah ini menampung kurang lebih 30 unit komputer. Di dalamnya juga terdapat operator yang mengkoordinir seluruh alat-alat yang ada di Labcom. Sebagai salah satu sekolah yang bertemakan Smart School, SMAN 15 Bandung tentu saja harus memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar menggunakan teknologi. Salah satunya lab komputer. Saya di sini akan mewawancarai salah satu pengguna Labcom SMAN 15 Bandung.
Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Menurut Anda bagaimana keadaan Labkom SMAN 15 Bandung? Keadaan Labkom SMAN 15 Bandung cukup baik, terawat karena di sekolah juga ada tim IT-nya, tim untuk menjaga Labkom. Biasanya Labkom digunakan untuk apa aja? Kalau minggu ini sekarang lagi digunakan untuk US, ada untuk pendidikan nilai akhir sekolah, terus ada juga yang ikut numpang kerjain tugas, banyak administrasi lain juga dipakai Labkom. Apakah fasilitas Labkom di SMAN 15 Bandung ini sudah memadai? Sudah memadai, namun masih ada yang banyak yang diperbaiki, seperti jaringannya masih terbilang lambat dan operatornya juga masih sibuk. Apa kekurangan dari Labkom SMAN 15 Bandung menurut Anda? Kekurangannya yaitu tadi yang jaringannya lambat, terus banyak juga komputer yang sering error, kinerja komputernya juga masih jadi bilang lambat. Baik, saran untuk Labkom SMAN 15 Bandung ke depannya menurut Anda bagaimana? Untuk kedepannya jaringannya lebih dipercepat lagi, lalu operatornya lebih kebanyakan, jadi banyak yang stay di Labkom dan peralatan-peralatannya juga dilengkapkan lagi. Mengakhiri jumpa kita hari ini, SMA Negeri 15 Bandung telah mengeluarkan peraturan baru, yaitu larangan berjalan untuk mencari dana usaha yang disingkat dengan DANUS di lingkungan sekolah. Mari kita simak pendapat salah satu siswa SMA 15 Bandung di liputan selanjutnya. Saya, Putri Natalia, undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dana usaha atau yang disingkat DANUS merupakan suatu kegiatan untuk mencari dana. Dalam suatu acara, DANUS sangatlah penting karena dengan diadakan DANUS kita bisa mencari uang tanpa meminjam. Belakangan ini, DANUS di SMAN 15 Bandung tidak diperbolehkan dengan alasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan. Saya akan menanyakan tentang DANUS yang tidak boleh di sekolah. Kita sudah bersama dengan Risa. Ya, Risa. Ya, Bagaimana tanggapan Anda tentang tidak boleh DANUS di sekolah? sebenarnya saya sih mengikuti aturan sekolah dan jika tidak diizinkan ya tidak apa-apa. Apakah Anda keberatan dengan tidak diperkenankan DANUS di sekolah? Tentu saja keberatan. Keberatannya dalam hal apa? Dalam hal ya kita kesulitan mencari dana, Oke. terhambat gitu. Tapi sudah dicoba dengan ngomong kepada pihak sekolah? Sudah, tapi ya sudah berbuat semaksimal mungkin ya tetap tidak bisa.